Oke, malam teman-teman, karena udah jam 8, biar nggak terlalu lama, nggak terlalu ngaret, langsung mulai aja kali ya. BTW suara gue kedengeran nggak? Tes. Kedengeran. Aman. Aman ya, oke. Bentar. Sip. Oke, jadi malam ini kita bakal belajar materi tutor sebaya materi modul ketiga atau modul terakhir di praktikum berkomunikasi. Yeay. Terus materinya cuma 2, fungsi sama prosedur. Sebelumnya disclaimer di sini, gue sama Ilman kita ini sama manusia, jadi kalau ada kesalahan mohon dimaklumi gitu. Mungkin kalau ada gue kesalahan atau Ilman ada kesalahan, mohon nanti dikoreksi kalau ada yang tahu. Kita sama-sama belajar di sini, oke? Sip. Ya, seperti biasa gue di sini ditemenin sama Ilman ya. Halo guys. Oke, aman. Dari samping Nehan. Oke, nah kebetulan sebenarnya di materi ke modul 3 ini sedikit, nggak terlalu banyak, cuma fungsi sama prosedur doang. Ini singkat sebenarnya materinya. Tapi masalahnya di modul ketiga itu dia pakai pengetahuan di materi modul sebelumnya. Jadi yang bikin susah itu karena kita harus pakai materi modul sebelumnya buat nyelesain masalah-masalah di sini gitu. Jadi sebelum masuk ke materi, kita review materi sebelumnya dulu, biar ya pemanasan lah. Nah, jadi materi sebelumnya itu yang modul 1 kita ada percabangan. Ini yang paling gampang lah ya, orang-orang pada tahu. Jadi if sintaksnya itu if, tulis syarat, terus bawahnya itu ada aksi. Syaratnya kalau terpenuhi ntar dia bakal ngelakuin aksi ini. Kalau if-nya nggak terpenuhi nanti dia bakal baca ke bawah, yaitu baca elif. Ini sama aja mirip if. Nah terus kalau 2 ini nggak kebaca, dia bakal else. Else itu nggak pakai penulisan syarat. Jadi pokoknya selama yang atasnya nggak terpenuhi dia bakal ngelakuin ini. Itu buat percabangan. Terus ada looping. Nah looping itu terbagi jadi 2, yaitu while loop sama for loop. Sintaksnya kayak gini ya. Orang-orang pasti pada ingat semua. Nah terus ini nih yang perlu antisipasi, karena orang-orang pada lupa nih kalau for loop itu bisa dimanipulasi I-nya. Start, stop, step gitu. Jadi awalnya di sini koma, berhentinya I-nya koma, sama step-nya itu kayak selisih gitulah. Kalau selengkapnya ada di YouTube sebelumnya. Terus I-nya juga ini berubah-ubah, dan antisipasi ada loop dalam loop gitu. Nah itu deskripsi detailnya di YouTube lah pokoknya yang mau. Oke, terus ada array. Nah ini array yang gue lihat-lihat masih banyak orang bingung ya. Pokoknya array itu simpelnya sih cuma 2 doang. Kalian perlu bikin array kosong, habis itu deklarasiin gitu. Jadi ini array selalu mulai dari 0 ya. Ini yang perlu diperhatiin, karena ini tuh bukan indeks ke 1, tapi ini indeks ke 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi kalau gue print A0, berarti print array yang ke 0. Yang ke 0 yang mana? Yang ini gitu. Kalau gue mau print A1, berarti yang ke print bakal B. Karena array selalu mulai dari 0. Itu yang perlu diingat. Nah terus buat deklarasi array kayak gini ya. Kalian harus bikin array kosong dulu, baru bisa inputin satu-satu pakai for loop. Selebihnya gitu. Nah, udah seperti itu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, karena ini materinya singkat. Ya, materi singkat, kita perlu modul-modul sebelumnya buat nyelesain permasalahannya. Jadi, ada yang mau nanya nggak buat 3 materi ini? Sebelum kita masuk ke modul fungsi sama prosedur. Gua hitung sampai 3 ya, kalau nggak ada yang mau nanya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada yang mau nanya, berarti kita langsung masuk aja ke materinya, itu materi fungsi dan prosedur. Pertama itu ada materi fungsi. Nah ini pengertian fungsi ini, fungsi adalah bla bla, kalian bisa baca sendiri ya. Pokoknya simbelnya fungsi itu kata kuncinya adalah def. Jadi format penulisannya kalian def nama fungsinya. Nah terus di dalamnya ada variabelnya. Gue coba tulisin sebentar. Jadi kalau kalian mau ngetik suatu fungsi, kalian harus ketik def dulu di sini. Nah habis itu diwajibin selanjutnya itu nama fungsinya. Kalian jangan langsung def tanda seru titik 2 terus bawahnya. Itu nggak bisa ya. Kalian harus namain fungsinya itu, misalnya fungsi kuadrat. Nah terus variabelnya juga jangan lupa, variabel misalnya x. Nah ini x ini buat apa, nanti gue jelasin lebih lanjut. Nah fungsi kuadrat itu misalnya kita bikin baru, yaitu kuadrat sama dengan fungsi kuadrat kan itu berarti x dikali x kan, x kuadrat, jadi x kali x.
Nah, variabel yang ini tuh buat gimana ya? Oke, gua tulis aja dulu. Nah, terus kalau di fungsi kalian itu harus return. Ini wajib. Return variabel yang kalian mau kuadrat. Nah, baru nanti kita bisa aktifin. Nah, jadi gue jelasin dulu secara singkat nih cara baca gimana. Jadi, kalau kalian mau ngetik fungsi, pertama kalian harus ingin dulu ketik def. Nah, terus selanjutnya nama fungsinya. Ini wajib, kalian nggak boleh kosong kayak gini. Nanti nggak bakal bisa. Nah, terus di dalamnya ini tanda kurung itu adalah variabel apa aja yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, ini kan ada variabel x, ada variabel kuadrat juga. Tapi kuadrat nih nggak perlu gitu. Kenapa? Ada yang nanya? Halo? Oke, nggak nanya ya. Nah, ini tuh nanti variabel yang di dalam kurung ini bisa kita manipulasi lagi. Kita bisa ubah jadi 1, 2, 3 angka yang kita mau. Nah, terus ini prosesnya, kalau dalam bahasa ini prosesnya, kuadrat itu x kali x. Nah, return ini adalah output yang kita mau. Jadi nanti, ini kan suatu fungsi ya. Fungsi itu kan pasti kalau kita memasukkan x, maka nanti bakal menghasilkan variabel lain gitu kalau di matematika. Kayak misalnya kalau fx itu kalau kita masukin hasilnya bakal y, itu kalau di fungsi matematika kan. Kalau di Python itu return ini berarti istilahnya kuadrat ini bakal jadi y-nya, sumbu y-nya. Nah, kuadrat ini kan salah satu termasuk nilai ya, x kali x. Gue coba ini deh. Jadi misal print, gue mau nge-output fungsi kuadrat, tanda kurung jangan lupa, variabelnya berapa. Misalnya kita mau ngitung 3 kuadrat. Nah, berarti kayak gini. Berarti di dalam kurung ini adalah yang x ini. Nah, ntar dia bakal ngopresesin, oh x itu tadi udah dimasukin yaitu 3, berarti 3 kali 3. Oke, udah disimpan kuadratnya itu berarti nilai berapa? 3 kali 3, 9 ya. Kuadratnya 9. Nah, terus kita tulis return kuadrat. Berarti hasil dari ini, fungsi ini, bakal jadi angka 9. Coba kita run. Nah, gitu. Jadi intinya kalau mau nge-outputin suatu hasil, kita jangan lupa pakai return, yaitu kuadrat. Coba kalau gue ubah returnnya jadi x, dia bakal returnnya tetap 3 karena x itu bernilai 3 kan yang ini. Kalau gue returnnya kuadrat, baru dia bakal berubah jadi 9. Nah, gitu. Itu dari cara nulis fungsi. Nah, terus cara manggilnya ya sama aja sih, kalian tinggal nama fungsinya, habis itu dalam kurung apa gitu. Gitu aja sih. Simpel. Nah, ini kan x itu sebagai input atau parameter, kuadrat itu output dari fungsi. Nah, ini kan outputnya itu pakai return. Nah, terus memanggil fungsinya adalah kalian tinggal fungsi kuadrat dalam kurung apa variabelnya. Nah, itu cara penulisannya. Nah, tapi fungsi itu bisa lagi nih, fungsi menerima suatu input atau parameter dapat lebih dari satu. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini kan fungsi dari rumus balok ya. Ini balok ya. Volume balok. Balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kan variabelnya ada 3 kan, panjang, lebar, tinggi. Nah, kita bisa masukin semua variabelnya, tapi jangan lupa pakai koma di sini. Jadi ntar rumus volume itu x kali y kali z. Nah, kita kalau return volume, nah sebentar ya, gue coba volume v balok deh biar cepat. Nah, kita mau nulis parameternya x, y, sama z. Nah, ntar kita v baloknya volume. Berarti x dikali y dikali z. Nah, returnnya apa? Returnnya adalah volume. Karena output kita itu adalah nilai variabel volume ini. Volume. Nah, berarti di sini cara manggilnya adalah, mungkin gue bakal ini dulu deh, sebentar. Biar lebih enak. Bentar. Integer input masukkan nilai. Oke, dan aja dulu ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, terus gue tulis di sini
A sama dengan B sama dengan C sama dengan oke. Terus nah kalau mau kalian panggil fungsi balok ini, kalian print di sini sorry kalian tulis ketik print, habis itu nama fungsinya apa? VBalok. Makanya nama fungsi itu perlu dikasih tahu. Nah, tanda kurung variabelnya apa aja? Ini harus lengkap ya variabelnya. Karena kita variabel ada 3, itu X, Y, sama Z. Berarti kita tulis variabel di dalam kurung ini harus ada 3. Tapi jangan X, Y, Z. Nah, jangan kayak gini. Walaupun variabel definisinya adalah X, Y, Z di sini fungsinya. Tapi X, Y, Z itu cuma buat variabel di fungsi ini. Dia itu nggak masuk variabel luar. Variabel yang kita mau input, ini kan berarti kodenya bakal ngebaca input A, input B, sama input C kan. Makanya kita perlu di sini ubah. Ini di sini A, sini B, sini C. Nah, gitu. Jadi ntar A itu bakal berperan sebagai X, B itu bakal berperan sebagai Y, dan C itu bakal berperan sebagai Z gitu. Nah, coba ya. Nah, A-nya kita mau berapa? 2, B-nya 3, C-nya 4. Nah, 2 kali 3 kali 4 kan 24. Berarti volume baloknya nanti 24. Nah, fungsi ini bakal berubah jadi variabel volume gitu. Nah, itu jadi bisa lebih dari 1. Kalau gue misalnya cuma 2 doang di sini, A sama B, Z-nya nggak gue masukin ya. Apakah yang terjadi? Coba. 2, 3, 4. Nah, dia bakal error. Karena di fungsinya itu kan perlu Z kan buat cari volume balok, sedangkan kita nggak masukin Z itu sebagai apa di sini. Makanya dia nggak bakal Pythonnya itu bakal bingung gitu. Tapi kalau gue misalnya Z-nya gue hilangin sini, 2 kali 3, dia tetap bingung karena Z-nya nggak lengkap gitu. Jadi kalau bisa ini harus lengkap, ini sebagai C dan ini dikali Z. Nah gitu, itu buat di volume balok kayak gitu. Ini Z ya. Nah, terus selain itu, selain input atau parameternya bisa lebih dari 1, yaitu fungsi bisa dapat melakukan hal-hal layaknya program biasa, namun fungsi tidak dapat mengubah. Nah, ini yang unik ya dari fungsi ya. Kadang orang bingung fungsi itu karena ini. Nih, gue udah tulis di sini. Mana ya? Nah, nih, gue udah tulis di sini. Nah, jadi fungsinya itu dia bakal ngubah angka. Nah, pertama dia bakal masukin fungsinya itu terdapat variabel namanya angka nih. Nah, terus di dalam proses fungsinya angka itu bakal ditambahin 10, sebanyak 10. Nah, terus dia outputnya adalah print bla 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 angka. Nah, secara logika kan berarti misalnya kalau angkanya sama dengan 5 misalnya ya. Angka sama dengan 5, berarti otomatis nilai ini bakal 10 kan? Karena 5 ditambah 10 di sini, ya nggak? Nah, terus di sini nih angka sama dengan 5 nih udah ada. Coba gua jalanin. Jadi pertama dia bakal sebentar. Oke, ini gua hapus dulu deh. Nah, ini pertama dia kan definisiin angka itu sama dengan 5 kan? Ini gua hapus dulu deh. Nah, kalau kita print nilai sebelum fungsi, dia bakal ngeprint 5. Ya kan? Nah, tapi setelah gua ubah nilai, ini gua hapus. Nah, ini penulisan ini buat ngepanggil fungsinya kan, ubah nilai terus angkanya yang ini. Angkanya berapa? 5. Berarti ini nilai bakal 5 kan? Karena ini nilai 5, ini bakal jadi 5. Berarti dia bakal 15 hasilnya. Nah, tapi di sini bentar. Kalau gua ngeprint yang ini, nah jadi dia ini cara bacanya itu, ini tuh programnya dia bakal baca dari sini nih. Dia kan baca ini, cuma karena fungsinya nggak dipanggil, jadi dia nggak bakal ngelakuin perintah ini, perintah print. Jadi dia bakal nanti langsung sini. Nah, terus dia bakal baca ini. Nah, ini kan sintaks buat manggil fungsinya. Nah, karena kita ketik ini, berarti fungsi ini bakal terjalankan nih. Nah, berarti dia nanti karena fungsinya terjalankan, dia bakal suruh perintah print kan. Dia bakal ngelakuin perintah ini. Nah, terus di bawahnya ada perintah lagi. Print nilai setelah
dipanggil. Nah, tadi kan kita udah ngecek ya kalau angka ini bakal bernilai 15. Berarti otomatis angka di sini 15 juga kan? Bukan 5 karena udah ditambahin dengan 10, ya nggak? Coba kita lakuin run programnya. Nah, oke, berarti yang ini itu kan berarti dia baca yang ini nih. Nah, yang ini tuh bakal ngebaca yang ini. Nah, dia bakal baca 15. Nah, terus program yang ini dia baca yang ini. Tapi ternyata angkanya itu variabel angkanya itu tetap 5 di sini, bukan 15. Nah, ini yang bikin orang-orang bingung. Perasaan tadi angkanya udah ditambah 10, kenapa berubah lagi jadi 5, jadi nilai awal? Soalnya di sini fungsi tidak dapat mengubah variabel pada program utama. Jadi program utama kita itu kan yang ini nih. Ini itu cuma program program cabangan doang itu, program sampingan. Program sampingan ini kan dia ngubah variabel angka buat jadi ditambah 10. Tapi karena di sini dia nggak mengubah variabel pada program utama, dia itu tetap ini anggap aja ini nggak ketambah gitu. Jadi intinya gini, simpel gini. Variabel angka di sini itu beda sama variabel angka di sini. Karena yang variabel angka ini sama ini itu cuma berlaku di sini doang. Makanya dia cuma berlaku di sini. Ketika kita print yang ini dia tetap hasilnya 5 gitu. Makanya saran gua ketika lu nulis sintaks fungsi, kalau bisa ininya beda, variabel yang ada di fungsinya itu beda. Jadi kita bedain jadi angka fungsi deh, anggap aja angka fungsi. Nah, ini tuh jadi lebih gampang, fungsi. Nah, di sini juga angka fungsi. Nah, karena kita udah bedain sebenarnya variabel yang di dalam ini itu beda sama yang ini. Nah, berarti ntar dia bakal baca dari sini nih, angkanya kan 5, berarti ubah nilai angka. Angka tadi kan bernilai 5 kan di sini. Nah, angka yang ini mewakili variabel angka yang di sini, angka fungsi. Nah, ntar dia angka fungsinya bakal berubah jadi 5, 5 tambah 10, ntar baru di sini bakal 15 gitu. Jadi intinya, kalau bisa kalian biar nggak bingung, saran gue doang ya. Saran gue biar nggak bingung, variabel yang di sini sama di sini tuh kalau usahain bedain gitu, biar nggak bingung. Karena gue awal-awal juga gitu. Kenapa bisa berubah kayak gini? Karena variabel yang di sini sama di sini tuh sama. Jadi orang-orang pada bingung. Ya gitu sih. Nah, terus selain itu di sini, nah kelebihan dari suatu fungsi itu dia itu bisa digunakan kembali atau digunakan ulang-ulang. Nah, misalnya di sini print angka. Jangan deh, yang mana. Nah, yang ini. Misalnya ini kan ketika gue ngelakuin kayak gini kan dia bakal ngelakuin program ini. Nah, terus gue mau ngelakuin lagi nih, ngetulis lagi program kayak gini. Kalau kita ngetulis lagi kan, bentar gue coba ini dulu. Logikanya kan kalau kita menulis lagi program ini kan kayak gini, bentar. Volume sama dengan ini. Bentar ya. Atau gue tulis manual aja kali ya. Oh gini. Bentar ya. Volume sama dengan XYZ. Nah, misalnya gue mau ngetulis dua volume balok yang berbeda. Yang satu ini nilainya 1, 2, yang ini 3. Terus ini print volume. Nah, terus karena kita ada dua volume, jadi gue bikin lagi di sini balok yang berbeda. Balok yang satu lagi itu nilainya 3. Jangan 3 deh. Berapa ya? 10, 11 sama 12. Nah, berarti kan ini kayak wasting line banget kan kita ngetulis fungsi yang sama gitu. Nah, ngetulis fungsi yang sama padahal sebenarnya ini sama aja fungsinya, cuma variabelnya beda. Makanya di sini fungsinya fungsi dari fungsi ini itu kita bisa pakai ulang-ulang tanpa harus ngetulis lagi prosesnya kayak gini. Nah, misal print bla bla bla. Nah, terus satu lagi print kita langsung tulis vbalok aja di sini. Nah, tanpa harus ngetulis ulang yang ini.
Ya ini gara-gara proses kodenya satu line aja, makanya bisa kelihatan simple sih. Kalau kalau kodenya banyak kayak bisa 10 line, 10 line, 20 line kan lebih mudah, kita tinggal tulis nama variabelnya aja gitu. Nah, terus dalamnya tadi berapa? 11, 12 sama 10 ya. Nah, gitu. Nah, jadi kan ini lebih ini harusnya gua nih. Nah, kayak gini lah misalnya. A-nya itu kan 1 2 3 ya tadi kalau nggak salah. Nah, jadi gue cuma nulis fungsi balok ini cuma sekali aja, tapi dia bakal nge-outputin 2 fungsi sekaligus. Nah, sama aja kan. Nah, ini kelebihan dari fungsi. Jadi kita nggak perlu nulis lagi proses-proses yang kayak gini. Itu kelebihan dari fungsi. Nah, terus itu tadi udah fungsi. Sekarang prosedur. Sebenarnya prosedur ini mirip sama fungsi. Bedanya dia itu nggak ada returnnya. Mana tadi? Nggak ada ya. Nah, nih. Ini kan fungsi kan? Fungsi untuk mencari volume balok. Nah, untuk kita mengembalikan ngedapetin nilai volume balok, kita pakai return nilai volume. Nah, kalau prosedur ini tuh kita nggak ada returnnya, udah gitu aja. Cara penulisnya juga sama kayak gini. Nah, nih mirip sekali dengan fungsi, hanya saja prosedur tidak menghasilkan sebuah nilai, hanya melakukan suatu aksi. Fungsi ya, ini kalian bisa baca lah. Nah, ini tuh sebenarnya yang gue tulis yang di sini, ini itu adalah prosedur bukan fungsi, karena dia nggak ada returnnya. Dan nih coba bedanya. Nah, ini sama ini kan sama kan? Ya sebenarnya sama aja kan. Def terus nama fungsinya dalamnya variabel. Nah, di sini def nama fungsi dalamnya variabel, tapi dia ada return. Sedangkan di sini nggak ada. Nah, tapi ini tuh tetap jalan kalau kalian lihat, walaupun nggak ada return. No, tetap 15 kan? Karena di dalamnya ada perintah lagi namanya perintah print buat ngasilin output print. Nah, ini tuh adalah prosedur karena nggak ada return. Nah, makanya di sini fungsi itu biasanya digunakan untuk perhitungan. Contohnya dari yang volume balok tadi. Ini kan perhitungan kan? Sedangkan prosedur itu untuk melakukan suatu perintah atau tugas. Perintahnya apa contohnya? Yaitu ngeprint ini gitu. Itu bedanya fungsi sama prosedur. Sebenarnya gitu aja sih. Yang penting kalian nulis tahu cara sintaksnya, habis itu return sama nggak tahu saatnya return sama nggak return. Nah, nih di sini fungsi versus prosedur. Nah, fungsi kan dia ada returnnya, sedangkan prosedur dia cuma print doang. Sebenarnya melakukan suatu perintah itu sebenarnya secara spesifik cuma print doang sih, karena kita cuma belajar output itu cuma print doang kan. Makanya pokoknya kalau gak ada return dan hasilnya print, berarti ini prosedur. Nah, di sini. Ya udah gitu aja sih, selesai. Singkat kan materinya? Singkat banget nih. Singkat banget coy. Nah, ya udah karena materi udah selesai, ini tinggal latihan soal aja, perbanyak latihan soal. Nah, makanya gua tadi sebelumnya nanya, karena ini materi singkat, sebaiknya kita review materi sebelumnya aja gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak fungsi sama prosedur? Aman? Aman ya? Belum ada yang nanya sejauh ini? Buka. Apa tuh? Siapa tuh? Jadi prosedur tuh bener-bener kayak prosedur tuh bisa dipakai gitu nggak? Maksudnya kayak kita ngitung nih tapi langsung di bawahnya langsung ada printnya gitu tuh bisa nggak? Kayak atau gimana? Gimana? Sorry. Prosedur? Kan tadi kan katanya ngelakuin perintah itu kan print. Ya, ini. Nah itu maksudnya gimana ya? Jadi misalnya Jadi return si X2 prosedur ini itu jadi print X2 gitu. Oh ya, gitu maksudnya. iya bisa gitu nggak? Iya, bisa aja. Bisa, tapi ya itu bisa. Mana ya tadi? Nah, ini Tapi kayak sama aja kayak algoritma biasa dong. Iya, benar. Tapi ini karena simpel aja. Programnya cuma simpel, mau. Kalau nanti programnya kompleks, ini tuh bakal berguna banget. Nih, mungkin lo maksudnya kayak gini ya. Ini kan karena ini ada returnnya, makanya jadi fungsi kan. Kalau gua hilangin ini, terus returnnya gue hilangin jadi print volume gitu. Nah, kayak gini kan maksud lo? Ini terus bentar. Iya. Ini satu. Bentar. Ini berarti gue kosongin. Nah, oh iya, gue lupa bilang kalau ini tuh sebenarnya kosong juga nggak apa-apa ya. Yang penting ada tanda kurung.
Nah 2 masih 3 4. Nah kayak gini kan, ini kan namanya prosedur kan jadi ya. Mana lu mau berjalan? Oh gue lupa panggil, maaf. Panggilnya itu berarti apa namanya, dibalok tanda kurung jangan lupa. Nah tanda kurung nggak perlu ada variabel nggak apa-apa, yang penting ada tanda kurung. Nah tuh 24. Nah ini kan namanya prosedur kan. Nah karena dia langsung ngasilin output. Sebenarnya nanti kalau di program-program kompleks return ini perlu, karena misal buat ngecek bilangan prima. Bentar. Bilangan prima itu kemarin yang mana ya? Di praktikum ya, modul 2. Nah nih yang ini. Ini kan buat ngecek bilangan prima kan. Nah ini tuh misal, ini kan kodenya panjang nih buat ngecek bilangan prima. Pengecekan selain angka. Nah nih dari sini, ini kan panjang. Misalnya gue kayak gini ya. Nah ini kan panjang, makanya kita bisa definisiin aja, bikin jadi fungsi. Def prima variabelnya apa aja. Aduh ini variabelnya susah lagi. Angka ya. Aduh ini variabel terlalu banyak anjir. Nah ini variabel lu angka doang. Angka lu nanti masukin keluar aja. Iya. Nah angka di sini nih. Yang input. Nah ini kayaknya nggak perlu yang ini. Maaf. Nah Enggak. kayak gini. Wala perlu. Perlu ya? Wala perlu. Prima. Ya pokoknya gini lah. Ini prima sama dengan false ya. True ya. False dulu deh false itu. Nah kayak gini. Nah pokoknya nanti kayak gini. Ini kan kode kompleks. Nah terus dari fungsi ini kalau dipanggil nanti dia bakal ngecek bilangan itu prima apa enggak gitu. Misalnya prima. Ini gue nggak tahu ya kode jalan apa enggak, karena ini gue dadakan bikinnya. Misalnya 9, jangan deh 11 itu kan prima. Nah, ntar dia bakal ngecek 11 itu prima apa enggak. Kalau prima lanjut ke program selanjutnya. Misal gini deh, gimana ya contohnya? Aduh, bingung juga gue. Sebentar. Nah nih kayak gini. Ini aja nih. Nah, kalau kalian tahu di sini, ini tuh apa ya? Bentar, gue juga lupa sendiri anjir. Oh nih, kayak gini nih. Ini kan buat ngecek bilangan prima. Nah ini kan panjang kan, makanya kita bikin fungsi. Nah ini return prima nih. Nah prima itu true apa false? Nah terus di sini, di mana ya? Nah nih, di sini kepanggil lagi ternyata di sini. Prima apa enggak? Jika dia primanya true, maka lakukan ini. Sebenarnya kan ini kan kita bisa tulis manual kan, kayak yang ini n-nya apa? N-nya adalah fungsi yang ini. Kita tulis ulang di sini lah pokoknya kayak gitu. Nah itu kan bakal ribet, makanya kita bikin fungsi biar lebih singkat buat di perhitungan selanjutnya gitu. Makanya kita pakai return, nggak langsung print kayak tadi gitu. Gitu sih Mo. Nggak, ini tuh lebih jelas kalau ada latihan soal. Pokoknya itu aja. Nah itu simple itu. Langsung guys. Langsung ya. Oh ya, ini masih ada yang mau nanya gak? Kalau soalnya kemarin gue dengar kalian masih banyak yang ada beberapa orang yang masih belum ngerti array atau looping gitu, yang looping 2 kali, loop dalam loop. Yang mana sih ini for i in range, for j in range. Ini kalian udah paham ya? Berarti nggak perlu jelasin ulang atau ada yang bingung gitu. Aman ya? Oke, karena aman langsung aja kali ya. Kita ke soal-soalnya. Nah ini kalau soal-soal sama Hilman, silakan Man. Ya halo guys. Sebelumnya gue Hilman, nah di sini gue bakal jelasin soal-soalnya kayak gimana. Nah dari nama aja fungsi itu matematika banget ya guys. Jadi di soal ini lu dikasih fungsi misalnya fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 5. Terus nanti disuruh misalnya lu memberi input 2 angka. Misalnya angka pertama adalah A, terus angka kedua adalah B. Nah di sini lu harus ngeprint semua output dari 3 dari A sampai B gitu. Jadi misalnya A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 6. Lu harus bisa menghasilkan F3 sama dengan berapa, F4 sama dengan berapa, F5 sama dengan berapa, F6 sama dengan berapa. Nah, di sini kalau lu perhatikan, ini kan ada pengulangan ya. Jadi kita udah pasti bakal pakai for. Nah, terus di sini kita ada fungsi. Nah, fungsi kan yang udah dijelasin Nehan tadi, fungsi itu diberi input, nanti bakal mengembalikan suatu output ya. Sama kayak fungsi di matematika. Lu
mengasih fx ini sebuah nilai x, dia bakal mengembalikan suatu nilai fx gitu. Jadi misalnya x sama dengan 1. X sama dengan 1, ini berarti bakal jadi 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 5. Itu nanti sama dengan 4. Nah, kita langsung aja ya. Misalnya, ini gue buat di mana nih? Ini aja nih, sebentar. Sorry ya, banyakkan file. Di tutor sebaya aja nih, fungsi di sini. Aku bikin file baru. Oke, kuadrat. Nah, nih. Tuh. Oke, sip. Nah, di sini kan ada fungsi nih. Pertama kita harus definisiin dulu fungsinya. Bisa def fx gitu. Misalnya nama fungsinya f ya. Terus di sini gue bakal fx kan sama dengan y kalau di matematika ya. Terus dia fungsinya adalah x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Nah, kayaknya ada beberapa kalian yang belum tahu kalau kuadrat itu bisa dituliskan sebagai kayak gini. Nih, bintang-bintang 2 itu maksudnya kuadrat. Pangkat, sorry. Jadi misalnya ini pangkat 3, ini pangkat 4, pangkat 5, ini pangkat 4, ini pangkat 6 kayak gitu. Jadi lu bisa nulis x kuadrat itu sebagai x kali x atau enggak x bintang-bintang 2. Di sini gue pakai x bintang-bintang 2 aja ya, guys. Terus nanti bakal x kuadrat dikurang 2x atau sama dengan dikurang 2 dikali x terus ditambah 5. Nah, di sini kita bakal membalikan nilai y-nya. Terus kan disoalkan minta kita harus memasukkan nilai A sama memasukkan nilai B, terus kita harus bisa mengoutputkan nilai fx dari A sampai B. Berarti kita harus bikin sebuah loop. Di sini gue pakai for. Sebelum itu gue harus bikin inputnya dulu. Misalnya input adalah variabel A, masukkan nilai A. Terus di sini ada B. Masukkan nilai B. Nah, di sini gue bakal bikin prosesnya. Nah, kayak yang tadi dijelasin Ehan, range ini itu bisa dimanipulasi. Jadi mau mulai dari mana, mau berhenti dari mana, dan selisihnya berapa. Nah, kita kan mau mulainya kan dari variabel A ya. Variabel A, terus dia bakal stopnya di B dengan selisih 1. Nah, kalau di Python, dia itu by default kalau nggak ditulis apa-apa, dia bakal selisihnya tambah 1 gitu. Jadi nggak usah gue tulis. Nah, di sini kita bakal menggunakan huruf I ini, kan misalkan A sama dengan 3 ya. Misalnya A 3, terus B-nya 5. Kan range ini kan bakal menghasilkan 3, 4, 5. Nah, ini gue bakal menggunain angka-angka yang dibuat oleh range ini yang bakal disimpan dengan I untuk memanggil fungsi ini. Nah, jadi gue bakal membuat variabel baru sebagai dummy x sama dengan, terus kita bakal manggil fungsinya, misalnya f. Nah, x ini bakal gue ganti dengan I, karena kan I ini kan yang bakal berubah-berubah nilainya ya. I. Jadi kalau misalnya gue baca nih, misalnya kita ada sebuah input, ini misalnya 3, terus ini 5. Berarti for ini bakal mulai dari 3 sampai 5 kan? 3, 4, 5. Nah, 3 ini bakal jadi I. Terus variabel C ini bakal menyimpan nilai fungsi dari fx ini. Nah, fx ini kan x-nya gue ganti jadi I. Pada pas loop pertama, pengulangan pertama, I-nya kan sama dengan 3. Nah, dia berarti bakal menghitung f sama dengan 3. F3, sorry. F3 kan sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 ditambah 5. Gitu. Terus nanti di sini gue bakal nge-print si C-nya. Nih. Misal masukkan nilai A 3 sampai 5. Terus dia bakal bentar. Ini ada kesalahan. Oh iya. Range itu sorry, gue lupa. Range itu kan misalnya ini A, ini B, dia bakal nge-print sampai B-1. Jadi misalnya ini 3, ini 5, dia bakal ngelaksanain sampai 3 sampai 4 doang. Makanya di sini gue bakal nambahin 1. Biar dia sampai 5 gitu. Iya, gue lupa soalnya di range itu misalnya kan range 3 sampai 5 kan tadi. Nah, 3 sampai 5 ini dia bakal ngehasilin cuma 3 sampai 4 doang. 5-nya nggak dimasukin.
Nah, makanya di sini gue bakal ditambahin 1 biar 5-nya juga termasuk di dalam programnya. Nah, kalau kita run kan bakal jadi belum gue masukin. Oh ya. 3 5. Nah, ini kan baru kan menghasilkan sesuai. Ada 3 kan karena 3 4 5. Di sini juga F3 kan 8, F4-nya 13, F5-nya 20. Nah, kalau mau lebih fancy ya, kita misalkan kayak gini. Terus F di sini kan I bakal sama dengan C gini. Ini maksudnya dia bakal ngeprint F I-nya 3 sama dengan C-nya sama dengan 8 gitu. Jadi nanti pas di print bakal lebih rapi. Nah, kayak gini. Oh, ini gue lupa tanda kurung, guys. Sorry. Tanda kurung buat X-nya. Nah, ini kan bakal jadi lebih rapi ya. Jadi gitu, guys. Ada pertanyaan nggak? Mungkin gue ada penjelasan yang agak belibet. Kalau nggak ada pertanyaan, gue anggap aman dan gue bakal lanjut ke soal berikutnya. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut aja ke problem nomor 2. Oh iya, ini solusinya ya. Sama persis kok kayak tadi. Terus di nomor 2, ini kita disuruh bikin sebuah segitiga Pascal. Kan segitiga Pascal seperti kalian tahu, kan kita bakal jumlahin angka, terus nanti angka itu bakal jadi jumlahnya gitu. Misalnya, ini kan 1 dengan 1. Oh iya, ini kan karena kalau bikin segitiga itu agak lumayan ribet ya. Di sini kita pakai matriks aja. Jadi lihatnya agak miring gitu. Misalnya ini 1 tambah 1 kan jadi 2. Terus ini 1 tambah 2 jadi 3. Ini 1 tambah 2 jadi 3. 1 tambah 3 jadi 4. 3 tambah 3 jadi 6. 1 tambah 3 jadi 4. 4 tambah 6 jadi 10 dan seterusnya. Nah, di sini gue nggak tahu ya, matriks itu bakal keluar di materi apa enggak. Soalnya kita itu sebenarnya nggak diajar matriks. Cuman ini gue ambil soalnya benar-benar dari modulnya. Jadi karena modulnya disuruh pakai matriks, ya udah gue pakai matriks. Oke, gue jelasin dulu ya gimana cara mulainya. Nih, kan misalnya ada sebuah matriks, kita kan pasti bakal ngedeklarasi suatu matriks dulu ya. Nah, terus karena di sini pertama semua nilai baris pertama bernilai 1 dan semua nilai kolom pertama bernilai 1. Cuman kalau gue bikin semuanya aja jadi 1. Nih, misalnya ada suatu matriks 5x5 ya. Suatu matriks 5x5 yang isinya 1 semua. Nah, 5x5 kan? Ya. Terus ini dari hasil matriks hasil deklarasi ini, gue bakal ngambil baris sama baris setiap angka setiap baris dan kolomnya buat nanti hasilin yang ada di sini. Kan kalau kalian perhatikan misalnya kan penulisan matriks itu baris, koma, kolom kan. Di sini dia itu kan baris ke 0. Gimana jelasinnya? Kan seperti Nehan yang jelasin tadi, kalau array itu mulai dari 0. Matriks juga sama. Matriks itu array dalam array lah. Jadi ini misalnya ini array ke 0, ini array ke 1, ini array ke 2, ini array ke 3, ini array ke 4. Terus ini kolom ke 0, kolom ke 2, kolom ke 0, kolom ke 1, kolom ke 2, kolom ke 3, kolom ke 4 gitu. Nah, terus kita gimana cara bikin segitiga Pascalnya? Cara bikin segitiga Pascalnya kan kita bakal jumlahin yang ada di sini di baris ke 0 kolom pertama dengan ke kolom ke 0 baris pertama. Jadi gue bikin polanya dulu deh. Ini kan 0,1 ditambah 1,0. Ya kan? Terus nanti di sini buat yang ini kita bakal ngejumlahin 0,2 ditambah 1,0. Nah, terus buat yang di sini kita bakal jumlahin baris ketiga dengan kolom ke sini. Kolom berapa ini? Bentar. Ini gue jadi bingung. Ini kan ini tambah ini kan.
Berarti 0,1 ditambah 1,0. Terus yang ini adalah 0,2 baris ke 0 kolom kedua ditambah kolom ke 1 baris ke 0. Kolom ke 1 baris ke 1 1. Nah, terus berikutnya ini nanti 0,3 ditambah 1,2. Bener nggak nih? Nggak usah. Nah, ini kan baris ke 0, terus kolom ketiga, ya kolom ketiga ditambahin dengan baris pertama, kolom kedua buat menghasilkan yang ada di sini. Nah, ini maksudnya itu anggota matriks ini ditambah anggota matriks di sini bakal sama dengan anggota matriks yang ada di sini. 1,1. Terus ini bakal 1,2. Ini bakal 1,3. Nah, ini emang agak ribet, cuman polanya kayak gini. Yang ini bakal bertambah 1, yang ini juga bakal bertambah 1, cuman yang ini bakal tetap. Jadi kita bakal menggunakan for dalam loop dalam loop gitu. Ini emang agak ribet ya. Ini gue juga jelasin agak bingung bakal kayak gimana. Cuman kita pelan-pelan aja. Nih, pertama kan gue kan bakal mendeklarasikan suatu matriks ya. Ini gue bikin komen dulu deh, biar dia nggak ngebug. Sorry guys. Ups. Kenapa jadi gini? Nah, kan pertama gue kan bakal mendeklarasikan suatu matriks. Nah, matriks ini cara mendeklarasikan mirip banget dengan array. Pertama kan kita kan perlu ininya dulu apa? Besar matriksnya berapa kali berapa. Makanya di sini gue pakai n. Terus masukkan besar matriks. Ini lupa tanda kutip lagi. Terus cara mendeklarasikan matriksnya adalah dengan kayak gini. Kurung tegak 2 kali. Terus ini kan karena gue mau semuanya angka 1, gue bakal milih 1 for I in range n besar. Terus di luarnya bakal for I in range n lagi. Nih. Nah, deklarasi matriks itu kayak gini. Ya ini sorry ya guys, gue waktu itu belum sempat ngajarin matriks. Cuman simpelnya matriks itu adalah sebuah array di dalam array. Ini kayak gini kan. Misalnya ini array pertama, ini array kedua, ini array ketiga, ini array keempat, array kelima. Cuman samanya dengan array, dia itu mulai dari 0. Jadi ini baris ke 0, baris ke 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, ini yang sering bikin bingung, makanya gue juga agak belibet, sorry ya guys. Nah, di sini kita bakal definisiin fungsinya. Misal gue namain segitiga Pascal. Terus dia bakal menerima suatu variabel, misalnya x. Terus kan kayak tadi gue bilang, si segitiga Pascal ini kan bakal menjumlahkan anggota yang ini dengan anggota yang ini. Jadi gue itu bakal bikin loop dalam loop. Soalnya ini kan gimana bayanginnya ya? Ini susah bayanginnya sih. Kan pertama gue bakal jumlahin yang baris ke 0 dengan kolom yang ini kan. Salah, for I in range. Nah, ini karena kolom ke 0 sama baris 0-nya itu nggak dipakai, kita mulainya dari 1. Kan kalau mulai dari 1 kan mulainya dari sini kan. Misalnya. Ini masuk akal nggak sih guys? Nih, ini loh. Kan membuat anggota 1,1 kan ini nih. 1,1 kan ini. Terus 1,1 itu hasil dari ini 0,1 ditambah dengan 1,0. Terus anggota 1,2
anggota yang ini adalah hasil dari 0,2 ditambah 1,1. Terus anggota dari 1,3 adalah ini nih, anggota dari 1,3 yang ini adalah hasil dari 0,3 ditambah 1,2 gitu. Paham? Jadi di sini buat menggantinya gue bakal, ini kan mulainya kan dari 1 semua kan. Makanya gue ini startnya dari 1. Startnya dari 1 sampai ke N. Sampai sini. Kan misalnya kan N-nya kan 5. Berarti kalau sampai ke N, karena tadi gue bilang kalau misalnya range-nya ini dari 1 sampai 3, dia kan bakal nge-outputin 1 sampai 2 doang. Nah, misalnya gede matriksnya kan 5. N-nya 5. Dia bakal dari 1 sampai 4 doang. Gitu. Nah, ini kan sesuai nih. Kolomnya kan ada 4. Makanya gue ambil 1 sampai N. Terus di sini kan setelah ini misalnya kan udah nih. Misalnya ini 1,4. Setelah 1,4 dia bakal lanjut lagi. Cuman sekarang dari 2,1. Terus nanti 2,2. Terus nanti 2,3. Nah, dan seterusnya sampai 3 sampai 4. Nah, ini gue bakal pakai loop lagi. For J in range. Ini kan juga mulai dari 1 juga kan ya? Dari 1 sampai ke 4. Ini juga sama 1 sampai N. Gitu. Nah, terus ini bakal gue ubah anggota matriksnya dari matriks N. Terus cara akses matriks itu kayak gini. Sorry. Kan kalau array kan pakai indeks. Matriks juga pakai indeks. Cuma karena indeksnya dia ada 2, pakainya ini juga ada 2. Nah, kita bakal mulai dari I dulu. I-nya mulai dari 1 kan. J-nya juga bakal mulai dari 1. Nah, di sini, sorry, ini J seharusnya. Nah, ini seharusnya J. Nah, kan kalau J ini kan bakal ngelooping, misalnya nih, cara baca kayak gini. Kan misalnya pertama kan range-nya kan I-nya kan sama dengan 1. I-nya sama dengan 1, terus dia bakal ngelanjutin ke loop selanjutnya saat J sama dengan 1. Nah, di sini N1 N pas I1 dan J1 sesuai kan? Terus dia bakal ngelooping lagi, J-nya kan bakal setelah looping J, dia bakal nge-loop keduanya si J. Keduanya si J kan 2, angka 2. Nah, di sini bakal, tapi I-nya tetap kan, karena masih dalam loop si J-nya ini. Jadi nanti N12, iya bener, N12. Kan mulainya dari N11, N12, N13, N14, terus nanti baru setelah selesai loop J-nya habis, dia bakal mengulang lagi yang si I. Tapi sekarang I-nya mulai dari 2. I-nya mulai dari 2, J-nya ulang dari awal lagi dari 1. Terus J-nya jadi 2, jadi 3, jadi 4. Setelah, ya pokoknya seterusnya lah. Karena kayak begitu, makanya gue buat di sini N pada indeks ke I dan indeks ke J. Nah, dia bakal sama dengan, kalau lu perhatiin, ini kan 0 terus, dan ini 1 terus. Berarti di sini bakal ada yang sama kan? Di sini misalnya gue tambahin matriks ke yang si A ini, yang isinya 1-1 ini. Misalnya gue ngambil yang baris dulu. Baris kan berarti dia saat I-nya ke 0. Sedangkan di sini kita mulai I-nya dari 1. Kalau kita maunya I-nya 0, berarti kita harus kurangin 1 dong. I1 dan J-nya ini kan bakal selalu mengikutin si J di sini. Nih. J ini kan 1, J di sini juga 1, J di sini 2, di sini juga 2, J di sini 3, di sini juga 3. Jadi dia bakal mengikutin yang si ini. J. Terus nanti ini kita bakal tambah matriks A. Sekarang saat I-nya sama dan J-nya berubah. I-nya sama kan 1-1 dan J-nya berubah. Gitu. I-nya yang sama, J-nya yang berubah. Terus setelah kita, ini kan saat perhitungan matriksnya. Nanti bakal kita print si matriks ini. Kalau kita mau ngeprint matriksnya, tinggal kita panggil aja. Sorry. Ini misalnya gue tampungin fungsi ini dalam sebuah variabel. Misalnya segitiga sama dengan
segitiga Pascal. X. Oh, iya benar. Segitiga Pascal. Terus misalnya ini gue bakal pakai apa ya? Ini kenapa? Oh, sorry, ini harus N. Karena kan kita bakal masukin si gede matriksnya kan. Iya. Nah, cara bacanya kayak gini. Kan kita kan pertama kan mau masukin matriksnya dulu. Terus dari besar matriksnya kita bakal bikin matriks placeholdernya yang isinya angka 1 semua. Nah, di sini ada fungsi yang bakal ngejumlahin setiap anggotanya biar jadi segitiga Pascal. Terus di sini bakal gua print hasil dari matriks barunya. Oke. Langsung kita coba aja ya, guys ya. Bismillah. Misalnya besar matriksnya 3. Udah tuh kan ada error kan. Integer object is not subscriptable. Nah, ini mana ini? Ini salah di mana anjir nih? sorry guys. Kita nggak perlu ya. Segitiga Pascal takes 0 position but 1 was given. Kan ini kan segitiga Pascal. Terus dengan gede matriksnya kan N. Masukkan besar matriks N. For I in range 1 sampai N. Oh, sorry. Ini harusnya N ini kan angka, bukan matriksnya. Ini gue harusnya pakai variabel matriksnya, bukan variabel besar matriksnya. Sorry. Itu salah variabel. Lah, kok 0 aja? Sebentar, guys. Oh. Segitiga Pascal N. Kita masukin misalnya besar matriksnya 3. Terus oh enggak. Ini bakal coba kita print A aja ya. Nah, kan A ini kan pas sebelum diberubah kan, kayak tadi Nehan lah, variabel di luar matriks, variabel di luar fungsi nggak bisa diubah. Sedangkan di sini kan gue ubah, jadi harusnya gue printnya di dalam aja. Sorry. Nah, di sini bakal gue panggil segitiga Pascal. Nah, ini kan nggak kelihatan sama sekali kayak yang ada di sini, ya nggak? Cuman ini bisa kita ubah kalau kita bikin jadi lebih kebaca. Nah, ini dia bakal ngeprint, apa nih? Kita coba ya. Nah, dia bakal kayak yang gue bilang tadi. Sorry. Ini kan misalnya kan ada 111. Sorry ya guys. Ini emang matriks agak bingung. Nah, yang kayak gue bilang, kan matriks adalah array dalam array kan. Di sini adalah array ke 0, di sini array ke 1, di sini array ke-2, di sini array ke-3. Nah, di sini gue bakal ngeprint array yang di dalam matriks yang ke 0. Karena kan ini kan mulai dari 0. Terus bakal gue ngeprint array yang ke 1, array yang kedua, dan selanjutnya. Nah, di sini kalau lihat, ini udah sesuai kan. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3, 6. Ya pokoknya logikanya harus dapat ya. Ini baris tambah kolomnya, terus barisnya kayak gimana dalam loopnya, kolomnya kayak gimana dalam loopnya, terus hasilnya bakal kayak gimana. Gitu guys. Sorry agak belibet, ini susah banget dijelasin. Gimana, ada pertanyaan nggak? Mau nanya? Iya boleh, silakan. Yang fungsi dari segitiga Pascal N yang di line 16 itu apa? Yang mana di line 16? Kan ini kan gua Iya, yang di line definisiin 16. sebuah fungsi kan. Fungsi itu bakal jalan
kalau dipanggil doang. Ini misalnya kalau nggak gua tulis, dia bakal nggak hasilin apa-apa. Soalnya fungsinya nggak dipanggil sama dia. Fungsi itu bakal jalan kalau dipanggil doang. Cara manggilnya ya lu nulis nama fungsinya, terus variabelnya apa di dalamnya yang bakal dipakai. Gitu. Oh, oke oke oke. Ada lagi. Misalnya matriks 4. Ini kan kalau dilihat kan sesuai nih. 4, 6, 4, 10, 10, 20. Ada lagi nggak guys? Ya ini computational tinggi banget ya. Ini abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, terus algoritma. Gimana pertanyaan atau nggak ngerti? Ini soal selanjutnya juga lebih nggak masuk akal lagi. Oke lanjut ya. Gue anggap kalian setidaknya paham sedikit. Nah ini solusinya. Ya sama persis kayak tadi. Plug ketiplak. Nah problem ketiga, aduh, jelasin nggak ya? Ini problem ketiga. Di sini kita disuruh masukin sebuah huruf, huruf A dan B, misalnya. Terus pada saat pengulangan pertama, dia bakal ngeprint A-nya doang. Terus pada pengulangan kedua, dia bakal ngeprint AB. Terus pengulangan ketiga, dia bakal kebalikannya, AB lalu BA gitu. Nah ini yang bikin bingung banget. Ini astaga. Oke lanjut ya. Ya kita pakai R deh. Iya deh pakai R biar nggak bingung. Kan pertama kan A, terus kedua AR, ketiga AR ditambah RA. Ya pokoknya ini cuma dibalik doang, terus ditambahin di belakangnya gitu. Ini kan A-nya jadi R. ini kan kalau dibalik kan jadi RA AR gitu. Nah RA AR ini bakal gue ditambahin sama AR RA-nya. Jelasinnya gimana nih? Oke. Misalnya gue buat file baru ya. Ini gue namain apaan? Ini apa kayak? Kan soalnya minta kayak gini. Kita disuruh masukin sebuah huruf misalnya A dan B. Ini inputnya ya. Sorry biar nggak bingung. Inputnya. Terus pas pertama dia bakal ngeprint A-nya doang. Terus pas kedua dia bakal ngeprint A dan B-nya. Nah, anggota pertamanya A, anggota keduanya B. Terus pas kedua dia bakal ngeprint dia ditambah anggota dia tapi dibalik BA. Nah, pada pengulangan keempat dia bakal keempat kan ya. Dia bakal ngeprint ABBA dia tapi dia kebalik BAAB. Nah, ini cara ininya emang agak susah banget dijelasin ya, guys. Jadi pertama, gue bakal bikin suatu fungsi yang bakal menjumlahkan anggota pertama dengan anggota kedua untuk membuat anggota pertama selanjutnya. Dan gue bakal membuat fungsi lagi yang bakal menambahkan anggota kedua dengan anggota ke-1 buat menjadi anggota kedua di sini. Sampai sini paham? Oke. Misalnya def fungsi pertama. Kan dia kan mengambil dua input ya, A dan B. Karena di sini kan kita ngejumlahin A dan B untuk menjadi AB dan kita menjumlahkan BA menjadi BA. Gitu. Nah, sorry. Terus buat mengingat, kita itu kan kalau menjumlahkan sebuah bilangan bulat misalnya 1 tambah 1 tambah 1 kan jadi 2. Cuman kalau di Python, kalau kita menjumlahkan sebuah string atau karakter, misalnya huruf A dijumlahkan dengan huruf B, dia bakal menghasilkan huruf AB gitu. Kata AB, sorry. Nah, di sini gue bakal membuat variabel baru yang namanya C buat dari penjumlahan dari karakter ini dengan karakter ini. A ditambah B. Terus kita bakal membalikan nilai si C ini. Terus sekarang gue bakal bikin fungsi kedua yang bakal menjumlahnya dari belakang. B sama A. Fungsi kedua. A sama B
Cuman di sini kita ambil variabel namanya D. Nanti ini B ditambah A. Dan di sini kita bakal mereturn si variabel D-nya ini, membalikan nilainya. Terus setelah itu, kan kita kan perlu berarti berapa input tuh? Oh iya, berapa kali? Jadi input kita ada 3, yaitu 2 huruf dan banyaknya pengulangan. Gitu. Jadi misalnya huruf pertama kita masukkan, karena dia adalah sebuah huruf, kita pakai di sini string ya. Ya, string input, misalnya masukkan huruf A. Masukkan huruf. Di sini juga bakal huruf keduanya. Sorry. Huruf. Nah, terus kita bakal juga masukin berapa kali pengulangannya. Karena dia sebuah bilangan bulat, kita pakai integer. Masukkan nilai n. Nah, setelah itu kan di sini kan ada pengulangan ya. Pengulangan penjumlahan. Jadi misalnya kan setelah ini dia bakal ngeprint ABBA, BAAB, terus bakal dibalik BAAB, ABBA. Ini kan ada pengulangan kan? Ini jumlah dengan ini jumlah dengan ini jumlah dengan ini jumlah dengan ini. Pokoknya banyak pengulangan lah. Jadi udah pasti kita bakal pakai for. Nah, for ini kan sebanyak n kali. Makanya di sini gua pakai range-nya n. Terus kalau dilihat pada pengulangan pertama, di sini kan hurufnya kan cuma 1 doang. Sama pada pengulangan kedua, hurufnya kan cuma 2 doang kan di sini. Nggak bakal nambah. Kan kayak yang tadi gue bilang. Pas pengulangan ke sini adalah ini tambah ini dan ini tambah ini. Sedangkan kalau di suku pertama, dia mau ditambahin apaan gitu. Nggak ada yang mulai kan. Di suku kedua juga, ini mau ditambahin apa biar bisa dibalik. Jadi di sini bakal ada pengecualian saat i-nya di bawah 2 berarti. Soalnya kan misalnya ini n kan 3. N3 berarti bakal menghasilkan 0, 1, 2. Nah, di sini kan yang udah ditulis di tabel ini, kita ada pengecualian di saat pengulangan ke 0 dan pengulangan ke 1. Makanya di sini pas saat i-nya kurang dari 2. Nah, saat i-nya kurang dari 2, sorry ini kurang ada. Nah, saat i-nya kurang 2, terus di sini juga ada kondisi lagi. Saat i-nya sama dengan 0. Saat i-nya sama dengan 0, gue bakal ngeprint si huruf A ini aja nih. Huruf awalnya. Gue bakal ngeprint A. Oh, sorry. If i sama dengan 0. Nah, terus saat i sama dengan 1, gue di sini bakal ngeprint si ininya aja, si B. A dengan B-nya. Nih, A dengan B-nya kan. Terus saat dia berjalan, selain dari kurang dari 2, berarti saat udah mulai ke pengulangan kedua, ini kan 0. Ini 0, 1. Nah, saat kedua baru kan yang dijumlah-jumlahin tadi. Nah, di sini gue bakal ngebikin suatu variabel baru biar gimana jelasin ya? Biar variabel utamanya, variabel inputnya ini nggak berubah-berubah. Jadi buat nampung si variabel utamanya ini, gue bakal misalnya variabel belum pakai apa? Ini kan C udah, A kecil udah, B udah, D udah. Misalnya Y deh. Misalnya Y adalah sama dengan A. Terus Z sama dengan B. Ini kenapa gue pakai ini? Soalnya kan kalau lu lihat, ini suku pertamanya kan bakal berubah-berubah terus kan. Ini A, ini AB, ini ABBA, ini ABBA. Nah, ini kan bakal berubah-berubah. Cuman gue nggak mau ini berubah, soalnya kan ini kan bakal dipakai terus. Nah, ini di sini makanya gue pakai variabel dummy. Terus buat ngeprint si ininya, si A ini, dia bakal menjadi si A ini,
A ini kan A-nya kan bakal berubah jadi AB. Terus di sini bakal berubah jadi ABBA. Di sini bakal berubah jadi ABBABAAB dengan menjumlahkan sebelumnya kan. Nah, dengan itu gue bisa kayak gini. Gue bisa manggil si fungsi pertama ini. Kan fungsi pertama ini kan bakal misalnya nih, misalnya ya. Kan ada input A dengan B. Fungsi pertama itu bakal menjumlahkan A dengan B menjadi AB. Nah, itu bakal gue pakai di sini. Terus nanti fungsi kedua bakal gue panggil lagi buat ngejumlahin dari belakang B dengan A, jadi BA. Terus hasil penjumlahan dari kedua fungsi itu bakal gue jumlahin lagi biar jadi nanti ini, jadi ABBA. Gimana, paham nggak? Jadi di sini gue bakal panggil si fungsi pertamanya. Oh, ini kedua. Pertama dengan variabel si ini, si Y dengan Z ini. Nih, kan cara bacanya kayak gini. Kan awalnya misalnya huruf A, variabel A ini kan A. Variabel ini kan A. Variabel B ini kan B. Nah, di sini gue bakal menampung si Y sama Z-nya untuk menjadi A dan B. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Karena di sini A dan B-nya kan bakal nih. Kan A-nya kan bakal menjadi fungsi pertama si A ditambah B. Sorry. Ini kan misalnya kayak gini. A di sini bakal menjadi A tambah B di sini kan. Cuman kalau ini dirubah, nanti pas gua manggil si fungsi ke B-nya, yang fungsi keduanya, A, B, si A-nya kan udah berubah menjadi suatu variabel yang baru. Nah, kita kan nggak mau kayak gitu. Biar nggak kayak gitu, kita misalkan A dan B menjadi Y. Karena kan si Y sama Z ini kan nggak bakal berubah kan. Maksudnya bakal berubah, cuma nggak bakal berubah di dalam loop-nya. Makanya gue pakai variabel namanya dummy. Nah, makanya di sini kita pakai Y dan Z. Di sini juga pakai Y dan Z. Gitu. Jadi nanti cara bacanya kayak gini, guys. Kan kita masukin huruf A, terus huruf B, terus misalnya berapa kali gitu. Terus nanti pas pengulangan ke 0, dia bakal ngeprint A-nya doang. Terus pas pengulangan kedua, dia bakal ngeprint A dan B-nya aja. Terus pas pengulangan ketiga, dia bakal ngeprint A ditambah B tadi menjadi AB. Ya, ini gue udah jelasin berkali-kali ya, sorry. Ya pokoknya kayak gitu, guys. Sekarang kita langsung coba aja. Misal masukkan huruf C deh. Huruf D. Misalnya pengulangan 4 kali. C, D. Sorry, ini kenapa? Else for I in range N if I else. Ini kenapa dia nggak ngeprint yang bawah lagi? C nilai 4. C, D. Oh, di sini nggak gua print ya? Nggak gua print hasilnya. Iya, sorry. Nah, hasilnya adalah fungsi kan kayak gini. Ini gua gue jelasin ulang-ulang terus, sorry. Kan ini kan udah kita jumlahin tadi kan. Setelah kita jumlahin, kita mau di print biar jadi ABBA ini. Kan penjumlahan hasil pertama ditambahin penjumlahan hasil kedua. Gini. Misal 3 dulu deh. Nah, di sini kan bener kan? Pengulangan pertama bakal ngeprint huruf C doang. Kedua, dia bakal ngeprint C dengan D. Terus pas ketiga, dia bakal ngeprint CD ditambah DC. Gitu. Misalnya A, W sebanyak 5 kali. AWWA. WA ditambah AW. Nah, pokoknya hasilnya kayak gini, guys. Gimana? Ngerti nggak? Aduh, maaf banget ya. Ini emang materi susah banget dijelasin. Karena emang harus dapat polanya. Ada yang mau ditanyain, guys? Gimana? Memang ini materi agak, iya makanya tadi gue udah bilang di awal kan, soalnya apa harus pakai modul-modul sebelumnya gitu. Ya, yang bikin susah itu doang sih. Iya. Terus kayak
soal-soalnya itu kalian pertama harus ngerti dulu soalnya itu maunya apaan. Terus dari situ ya ini emang computational thinking banget sih, harus pengenalan pola. Kayak tadi kan matriks polanya kayak gimana. Terus ini juga soal polanya kayak gimana. Terus dari pola itu kalian harus bikin codingannya. Gitu guys. Gimana? Ada yang mau ditanya? Apa jangan bilang selama ini gue di mute. Enggak lah. Ya paling gitu sih. Oh atau enggak ya mungkin ya jujur nih emang materi susah. Atau enggak mungkin ada apa soal-soal yang kalian bingung gitu bisa dikirim aja biar kita bisa kerjain. Santai aja guys. Cutting gue nilai praktikumnya 10 cuman pas indeksnya A. Itu nggak usah pakai. Itu ini banget semangat banget. Ini kebetulan emang soal modulnya susah sih, tapi gue punya feeling nanti pas praktikum nggak susah ini. Makanya, yang penting intinya besok kalian jangan lupa pakai fungsi ini. Ini wajib. Kalau kalian nggak pakainya nanti dinolin, nggak bakal ada nilai. Itu aja sih. Iya, soalnya kan ini sebenarnya bisa sih nggak pakai fungsi. Cuman karena kita modulnya tentang fungsi dan prosedur, kita harus ya aplikasiin fungsi dan prosedurnya di dalam codingannya. Gitu pokoknya. Gimana guys? Atau kita cari latihan soal lain gue yang lebih gampang. Gua selama ini belum lihat latihan soal yang lebih gampang. Iya begitulah. Gimana? Gue juga capek ngomong sendiri anjing. Aduh, cuman kecapean aja. Ada pertanyaan? Gitu. Halo. Suara gue kedengeran? Aman nggak guys? Aman. Atau mungkin kalian mau ditanya nggak? Iya. Materi sebelah. Mungkin ada yang belum keserap ilmunya. Iya. Coba bagian mana yang ada rasa janggal? Atau Gua mungkin coba. soal praktikum sebelumnya gitu mau kita bahas. Aduh itu lu aja dan gue capek. Gimana? Boleh. Soal sebelumnya, boleh. Apa soal praktikum sebelumnya? Udah ada sih sebenarnya. Emang lu udah buat nih? Enggak, lu pakai yang ini aja nggak sih? Oh, ini sekarang gantian dulu yang jelasin. Aduh, sebenarnya gimana ya? Gue masih nyimpen nggak ya soal praktikum sebelumnya? Ya soalnya sih gini doang sih, makanya apa? Bentar, gue coba cek masih ada nggak ya? Itu pas itu nama file apa ya? Mana gue tahu lu yang naruh. Gue lupa anjir. Modul ya? Aduh, gue ini ya. Gue lupa nama materinya apa. Ya pokoknya gitu sih. Oh, atau mungkin yang punya file bisa dikirim nggak? gue nggak nyimpen anjir. Gue lupa coba taruh di mana. Pokoknya ya apa kalian tuh jangan lupa pakai dev terus ya gitulah. Oh atau enggak, gue ada soal sebentar ya. Aduh. Ada lagi nggak ya? Gue nggak ada latihan soal lagi sih. Minggu yang lalu ya. Aduh, gue gak nyimpen coy. Oh, atau mungkin kita mau coba ini nggak? Soal coba pakai latihan soal tahun lalu. Sebentar ya. Halo. Yo, kenapa? Gue mau request soal dong. Boleh. Gue tadi dengar dari anak FMIPA kan hari ini habis praktikum ya. Terus kalau nggak salah dia bilang ngebikin coding tentang kombinasi gitu. Kombinasi itu contohnya gimana? Jadi ada faktorial gitu. Hah, kenapa?
Ada. Gue butuh contoh soalnya sih sebenarnya. Oh, kayak penjumlahan Lo faktorial ngerti gak gitu. sih? Iya, misalkan kan kalau kombinasi kan ada C, habis itu ada K-nya ya. Berapa sih? Ya. Oh, yang itu materi MTK. Anjir gue udah lupa, Cok. Gue butuh soalnya sih. Iya itu yang materi kelas 12. Sebentar. Enggak kayak kombinasi biasa. Kombinasi biasa, ya misalnya 5C3 itu kan Iya, berapa misal faktorial dibagi berapa faktorial gitu gue lupa. iya ntar kombinasinya itu berapa cara, misalkan ketemunya 220 cara gitu. Ribet juga ya. Ini ya rumus kombinasi, bentar. Yang ketahuan nggak belajar loh. Gue lupa anjir. Yang ini bukan? Yang ini Kel. Iya itu iya. Oh, Benar. ini Benar. sebenarnya lumayan bagus sih. Nih, Gue bisa bikinin. sebagai gambar besarnya, ini kan disuruh berarti ada bukan ada dua sih. Kita pertama bikin dulu fungsi faktorialnya. Nah, dari fungsi faktorial kita bakal masukin lagi ke dalam fungsi pembagiannya. Ya. Nah, gue coba bikin kali ya. Ya, cobain deh. Boleh. Oke, thank you. Nih, jadi misalnya soal gue bikin gambaran soalnya. Jadi suatu kita disuruh nge-input dua bilangan yaitu n sama r. Jadi gue coba bikin ya n integer, n selalu integer kan. Input masukkan nilai. Nah, ini kayaknya soalnya lebih gampang, nggak kayak yang Hilman bahas tadi, tapi Itu baru gue ngambil dari model. nah, C-nya itu tadi masukin juga kan. Nih, gue copy aja deh biar cepet deh. R bukan C anjir. Oh iya deh. Kira. Nah, nih gini kan. Nah, kalau dilihat di sini tuh sebenarnya faktorial itu kan, bentar gue coret-coret kali ya? Gak usah kali ya. N itu kan misalnya kita anggap N-nya itu berapa ya? 3 misalnya. N-nya 5. N sama dengan 5 ya, anggap aja. N sama dengan 5. Nah, tapi masalahnya di fungsi itu kan mintanya faktorial. Bentar, N. Mintanya faktorial. Sedangkan yang kita tahu faktorial itu adalah 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, gini kan? Gini kan? Nah, makanya operasi faktorial ini kita bisa bikin pakai fungsi. Nah, kita coba bikin. Kita bikin nama fungsinya yaitu faktorial. Nah, variabelnya kita mau masukin apa? Kita mau masukin, kalau bisa bedain ya, angka misalnya. Angka. Nah, terus jangan lupa titik 2. Nah, faktorial itu rumusnya apa? Kita misalnya bikin variabel baru namanya faktorial buat nyimpen jangan faktorial apa ya? F aja. Nah, buat nyimpen nilai faktorial tersebut. Nah, ini kan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sebenarnya kalau kalian lihat ini tuh looping. 5, 4, 3, 2, 1 itu tuh for loop sebenarnya. Jadi kita bisa bikin pakai for loop di sini. For I in range berapa range-nya? Yaitu n tadi, yang faktorial tadi. Nah, tapi masalahnya kalau kalian lihat di sini itu dia itu mulai dari 5, mulai dari yang terbesar, habis itu turun ke 1, turun kurang 1, kurang 1, kurang 1 sampai 1. Nah, kita bisa pakai yang materi ini. Mana ini gua. Kita bisa pakai yang ini. Sorry. Nah, start, stop, step. Startnya di apa? Startnya di angka 5 tadi. 5 kan tadi N. Jadi kita startnya 5. N. Stopnya di mana? Stopnya di 1. Tapi yang kita tahu, yang gue udah jelasin di modul sebelumnya, kalau stop itu selalu lebih 1 gitu. Kurang 1. Jadi kita pakai 0 di sini. Nah, stepnya adalah selisih dari step ini. Selisihnya kan kurang 1 ya. 5 kurang 1, 4. 4 kurang 1, 3. Kita bisa pakai min 1 di sini. Nah, makanya nanti 5 sampai ke 0 kurang 1. 0 kurang 1 kan 0 tambah 1 ya. Ya pokoknya tepat sebelum menyentuh angka 0 dia bakal berhenti, yaitu angka 1 gitu, kayak gini. Nah, F-nya kita bisa mana tadi faktorial tadi? Faktorial itu apa sih? Oh, ini, sorry. Nah, berarti kita bisa I-nya ini, pakai I. Aduh, ini tuh gue harus jelasin pakai ini deh. Pakai pentablet sebentar. Biar lebih enak. Bentar ya.
Gue pakai OneNote aja di sini. Nah, ini dia. Bentar guys. Gue pakai di sini aja kali ya. Oke, nah ini di sini. Bentar ya, gue coba coret-coret. Aduh. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan E-nya tadi kita udah tulis anggap aja 5 kan. Aduh. Apa ini? Nah, E-nya kan itu 5. Jadi ntar nilai I-nya dia bakal 5, loop ke-1 5, loop kedua 4, loop ketiga 3, loop ke selanjutnya sampai dia bernilai 1. 0 itu nggak masuk karena tepat sebelum menyentuh angka 0, yaitu dia bakal berhenti. Jadi I-nya bakal kayak gini. Nah, berarti kita itu harus kodenya kita bisa tulis I saat loop pertama. Aduh, ini ribet juga ya. Ini berarti F-nya gua bikin dummy dulu. Oh, gue kemarin gini sini. Enggak sih, enggak gini aja. Nah ya. Cuma lo harus salah F91 biar nanti. Sebentar, sorry ya, agak ribet. Nah, gini. Kenapa ini F-nya merah aja? Itu lu kagak ngejorok. Oh iya, pantesan, maaf. Nah, gini. Nah, coba ya, gue coba jelasin. Ini kan berarti fungsinya kan ini F dikali sama dengan. Nah, terus di sini F-nya kita inisialisasi, F-nya itu sama dengan 1. Yang awal tadi nih, yang ini. F sama dengan 1. Nah, ketika F-nya sama dengan 1, dia bakal, nih di sini kan F sama dengan 1. Berarti ini kan 1 kan? 1 sama dengan I. 1 dikali I. Ini kan kali nih, anggap aja nih kali dah. Nah, gini aja. Nah, berarti dia 1 dikali 5. Karena F-nya tadi 1, berarti 1 kali 5. I pertama kan, loop pertama itu bernilai 5, loop kedua dia bernilai 4, loop ketiga dia bernilai 3, seterusnya sampai loop ke-1, loop terakhir 1. Nah, pertama F-nya 5, berarti dia bakal bernilai 5. Terus turun lagi, karena F sama dengan 5, terus sekali lagi di loop kedua yang ini. Dikali 4, sama dengan berapa ini? 20. Terus lanjut lagi loop ketiga, kali 3, F kali I. Nah, seterusnya. Nah, itu bakal jadi fungsi faktorial. Nah, terus karena ini hasil dari faktorial, kita bisa pakai return F. Nah, kita udah dapat nih fungsi faktorialnya. Nah, kalau dapat fungsi faktorial, kita bisa ngitung yang mana? Yang ini. Ngitung kayak gini. Oh ya, kita buat ngetes coba dulu ya. Ya. N-nya Nah, kita mau. ini harusnya N nggak sini? Biar nanti N-nya kepake di sini. Oh iya kah? Bentar. Kalau gue nulis 4 sini benar ya. Oh iya benar. Ini harusnya N, maaf ya. Nah, 4 faktorial itu berapa? 3 deh. 3 faktorial kan 6. 4 berarti berapa? 24 ya? 24. Nah, oke. Ternyata gue lupa ngambil. Gue lupa manggil fungsi ini, yang bikin lupa. Nah, ini kan dia tuh gak bakal jalan apa-apa karena fungsinya nggak dipanggil. Nggak manggil apa-apa. Jadi ya udah dia cuma ngebaca ini tanpa ngelakuin perintah karena kita nggak merintahin gitu, suruh ngejalanin fungsinya. Makanya kita perintahin dulu. Perintahnya gimana? Tulis aja faktorial. Nah, di sini N. Variabelnya apa? Variabelnya adalah N, berapa faktor. Sebenarnya ini itu kosong juga nggak apa-apa anjir. Enggak sih. Kosong apaan anjir? Enggak salah. Iya, ini tuh nggak apa-apa anjir. Nah, dapat N dari mana ini? coba ya. Oh iya, maaf ya. Ini N ya. Nah. Gua nggak mau sih. Lu nggak di print anjir. Oh iya. ini print aja. Sorry maaf ya. Kita cuma ngejalanin tapi nggak ngeprint buat apa aja. Nah, baru bisa. Ini hapus dulu dah. Ini R ribet tuh anjir. Nah, karena R masih belum kita pakai ya. Nah, N-nya berapa? 4 faktorial. Nah, 24. Sebenarnya gue yakin ini tuh lu nggak pakai N juga nggak apa-apa aja. No kan? Masih bisa. Kenapa? Karena yang penting ada tanda kurung, masalah ada apa enggak variabel nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting fungsi ini kan fungsi nih, fungsi faktorial.
Ntar dia bakal, karena kita di sini tulis return f, berarti fungsi faktorial ini bakal diganti jadi f gitu. Gini. Sebentar. Nah, ini kan fungsi kan, yang ini kan fungsi. Nah, fungsinya adalah fungsi ini. Fungsi ini menghasilkan apa? Menghasilkan nilai f. Berarti yang ini nih, kita bisa ganti jadi f. Makanya print f. F berapa? F adalah faktorial dari ini gitu. Cara bacanya begitu. Tapi ya udah gitu aja. Berarti kita udah bikin faktorial. Nah, terus kita itu bisa, nah ini kan sebenarnya ada faktorial kan, ada n sama r kan. Kita itu sebenarnya bisa ini lagi, apa? Pakai ulang. Makanya di sini kita pakai x aja, dianggap aja. Nah, di sini kita ganti jadi x. Nah, di sini kita, nah berarti karena kita udah dapat fungsinya, kita bisa tulis ulang kayak gini kodenya. Faktorial, coba ya. Jadi apa ya? Kok gue bingung. Faktorial. Udah ada faktorial ya. Hasil sama dengan apa ini? N faktorial. Berarti faktorial tadi apa? Faktorial dari n, ya kan? Oh, gue lupa ini aja. Nulisin n di sini. Oh. Nah, gini. N faktorial dibagi berapa? N min R faktorial. Berarti ini faktorial lagi. Nah, ini yang tadi yang mau pertama nanya. Kenapa nggak langsung print N aja di sini? Karena kalau kita mau pakai lagi di dalam suatu fungsi, kita tinggal kayak gini aja. Nggak perlu ini faktorialnya lagi. Nah, kayak gini. Berarti ini, jadi kan berarti variabelnya N min R kan? Berarti N min R ini bakal bakal disamain sama dengan X. Gini, sebentar. Nah, mana pulpen gue? Nah nih. Nah, n min r anggap aja ini adalah satu kesatuan variabel. Nah, ini kan sama aja dengan yang ini kan, yang tadi gue jelasin di awal. Nah, berarti ini kita bisa ubah jadi n min r. Ya, n min r anggap aja, n-nya anggap aja 5, r-nya anggap aja 3 lah. Berarti n min r kan 2 kan? Berarti ini kita bisa anggap 2 ini, 2. Nah, terus di sini kita boleh mulai dari 2 gitu. Jadi lebih simple kalau kita anggap satu kesatuan. Nah, terus di bawah apa ini? N terus R faktorial. Berarti kita kali faktorial, fungsi faktorial kita panggil dari R. Nah, dapat deh hasilnya. Habis itu kita tinggal print aja. Print hasil. Oke, selesai dah. Harusnya kodenya kayak gini ya. Nah, misalnya N-nya berapa? 5 faktorial dari 3. Jadi gak sih? R itu lebih besar atau lebih kecil? Kecil lah. Nah, berarti 360. Benar gak sih? Coba 5 faktorial berapa? Kok gue meragukan diri gue sendiri ya. Kombi nasi lalu kalkulator. Nah, biar lebih meyakinkan ya. Nah, tadi gue n-nya berapa di sini? 5 ya. 5, r-nya berapa tadi? 3. Berapa sih? R-nya 3 ya. Nah, sama gak? Aja. Kayaknya lu lupa ini deh. Tanda kurung. Oh iya. Oh ya nih. Mana sih? Nah nih. Di sini harusnya kan utamanya yang ini dulu kan. Ini tuh berarti kalau gue nulis kayak gini, dia itu bakal dibaca di Python bakal kayak gini nih. N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Dia itu bakal baca kayak gini, makanya hasilnya 360. Makanya gue harus tanda kurungin dulu ininya, nyebutnya. Biar nanti R-nya bakal di bawah. Nah, kita coba ulang ya. 5 kombinasi 3. Nah, 10 sama kan? Gitu. Itu. Nah, ini lumayan bagus sih soalnya. Lebih ngasah kita buat pakai faktorial gitu. Aman gak, guys? Aman. Berarti prosedur nggak guna dong, Han? Oh, prosedur. Prosedur guna. Sebenarnya ada soal yang suruh pakai prosedur. Aduh. Di mana ya soalnya ya? Sebentar. Tadi gue udah buka drive gak sih di sini?
Boleh nanya bentar gak? Apa Sorry tuh? motong. Iya, apa tuh? Boleh, boleh, boleh. Itu for i in range-nya kenapa ada min 1 ya di situ? Itu buat stepnya, selisihnya. Ya, nih. Di sini kan gue bilang ini itu start, yang ini stop, yang ini step. Nah, tadi kan N-nya itu 5 kan? Anggap aja N-nya 5 deh, biar nggak bingung. Nah, jadi startnya itu di 5, stopnya di 0. Nah, 5, stopnya di 0. Makanya biar keselisih, jadi 5, kita kan mau hasilnya 5, 4, 3, 2, 1 kan, gini kan. Nah, setiap ini ke sini itu diapain operasinya? Dikurang 1 kan. 5 ke 4 kurang 1, 4 ke 3 kurang 1, 3 ke 2 kurang 1, 2 ke 1 kurang 1. Makanya di sini stopnya kurang 1 gitu. Coba kalau gua ini deh, hilangin. Ini gue tulis di sini aja. Di sini aja. Nah, di sini. Gue tulis print i. Ini anggap aja 5 ya tadi. Nah, print i, sorry maaf. Nah nih 5, 4, 3, 2, 1 kan. Coba kalau gue hilangin, apa yang terjadi? Dia nggak bakal ngeprint apa-apa. Karena kita harus berakhir di 1 ini, dia itu kan harus dikurang kan, gak mungkin ditambah kan. Jadi kalau ditambah 1 yang ada 5, 6, 7, 8 gitu. Dia nggak bakal menyentuh angka 1 gitu. Makanya kita harus kurang 1. Coba misal kalau kita kurang 2, apa yang terjadi? Nah, dia 5 kurang 2, 3, kurang 2 lagi 1 gitu. Jadi buat selisih lah. Buat ini ke sini. Gitu. Paham gak ya? Ritual kan ya ini? Oke. Ya. Iya aman. Oke, thank you. Nah, itu ya. Terus Man. tadi Momo nanya aduh, aku nggak ada history drive dari sini deh. Kan kirimin gua history drive dong. Nah, ya, Kak. Iya. Kirim apa? Kirim mana ya? Sebentar ya guys ya. Gua lagi nyari. Iya ya. Kirim dulu ya. Cir. Atau lu bisa kirim ke Meet gak? Oh, bisa. Iya, Meet aja di sini. Udah. Dia gitu. Ini. Nah nih. Sorry ya guys, agak lama bentar. Nah, oh ya mungkin buat yang buat yang penasaran, gue ngambil materi dari mana, referensi materi dari mana, gue juga ngambil dari angkatan sebelumnya yang STK di sini. Nah, sebentar ya. Kenapa tuh? Cek lain deh. Cek lain, sebentar ya. Kenapa lain? Jalan itu perasaan gak ada apa-apa deh. Lain gue cek gue. Oh ya, sorry baru kirim. Oh, ini bagus nih. Cir. Oke, mungkin karena waktu kita terbatas ya, ini udah mau 2 jam. Mendingan pilih salah satu kali ya, soal satu aja buat dibahas. Bentar, gue coba lihat dulu ya. Nomor 2 kan. Nomor 2. Apa ini, Cok? Sebentar ya. Salah MIPA tadi. Kirimin lah. Ke ini aja. Lu bisa kirim lain gak sih? Ya apa? Meet? Nggak tahu ya. Bisa kirim foto ke Meet gak? Lu? Sorry, bentar ya. Bentar mau. Bentar ya guys ya.
Aduh, ini agak krusial nih soalnya nih ya. Kayaknya kita bahas yang lain aja mau. Sorry. Gue punya soal yang lebih bagus mau. Itu agak gimana gitu soalnya. Mana ya? Boleh. Sorry. Itu soal agak mematikan mau. Gue nggak bisa bayar. Nah nih di sini ini aja kita ngerjain Wah, yang berarti paling besok mudah. gimana, Cok? Apa? Besok mati dong berarti dong. Tenang aja enggak. Nah nih kita yang ini aja. Ini buat tadi kan lu nanya apa? Mana sih? Lu nanya tentang ini kan apa soal prosedur. Nah ini sebenarnya pakai prosedur nih yang ini. Restoran Sintak mempunyai banyak bla bla bla. Nah nih pokoknya nanti contoh inputnya masukkan nama bla bla ntar outputnya bakal kayak gini. Nah ini menarik sebenarnya. Pertama kita bikin fungsi header nama dulu di sini. Ini udah ada ininya kan. Kita bikin fungsi def header nama. Nah, terus header nama ini bakal yang mana? Header nama ini menerima input dan menampilkan 2 baris pertama program. Oke, berarti header nama yang ini ya. Berarti kita print apa ini? Nama pengguna. Nah, terus kita inputnya dulu deh. Sorry. Nih di sini. Pokoknya di sini kita suruh masukkan nama sama banyak makanan favorit. Berarti kita bikin inputnya dulu. Nama sama dengan input masukkan nama. Nah terus sama apa lagi tadi? Banyak makanan favorit kita pakai n aja ya. Integer input banyak makanan favorit. Nah gini. Nah berarti di sini headernya kan yang ini kan nama sama makanan favorit. Ya gini. Nah berarti kita print nama pengguna itu namanya tadi ini ya kan. Terus satu lagi kita suruh pakai fungsi tampil makanan. Oh satu lagi sorry gue lupa yang ini. Makanan favorit Aga adalah berarti print f makanan favorit siapa nama adalah nah gini kan. Gue jangan lupa. Nah terus kita bikin fungsi baru lagi di sini. Fungsi tampilan makanan adalah fungsi yang ini. Pecel lele, ayam krisbar sama apa nih croissant lah apa itu. Kita bikin fungsi baru yaitu tampilan makanan. Tampil makanan. Nah ini kenapa di sini gue boleh kosong karena kita nggak perlu variabel yang perlu kita ubah-ubah gitu. Ini jelasnya. Nanti gue jelasin deh pas sudah selesai. Nah di sini print apa ya? Masukkan nama. Oh ini juga ada lagi ya. Kita input lagi. Jadi kita inputnya ada lagi di sini. For I in range. Ini tuh pakai looping. Makanan favorit itu bakal sebanyak n kali. Jadi di sini kita for I in range n. Nah terus di sini. Oh kita bikin array dulu ya. Perlu bikin array. Sorry. Kita bikin array kosong makanan. Sama dengan bintang. Ini for I range n. Nah baru di sini kita makanan. Betul ini pada ngerti nggak cara deklarasi array? Kenapa gue nulis kayak gini? Bentar ya. Input masukkan makanan favorit. Favorit pakai F. Bentar gue lupa pakai F.
di plus 1 deh. Nah, jadi pertama gue deklarasi array-nya dulu. Ini array kosong. Jadi sebentar. Gue coba ini deh. Ini di sini. Bentar. Nih, mungkin bagi yang belum tahu cara deklarasi array. Jadi pertama, kalian perlu kalau mau kalian deklarasi array, kalian perlu bikin array kosong dulu nih kayak gini. Nah, jadi pertama gue bikin array kosong. Ini bintang-bintang kayak gini. Nah, terus setiap ininya kita input. Nah, benar print makin lagi. Nah, ini lebih enak. Nah, makanan favorit ke satu misalnya A, B, C, D, E. Nah, jadi pertama kalian perlu deklarasiin array dulu, array kosong kayak gini nih. Nah, terus selanjutnya kalian pakai looping tadi. Ketika i-nya 1 berarti ntar kayak gini. Pokoknya kayak gini lah formatnya lah buat array. Nah, terus ntar array-nya bakal berubah sesuai nama makanannya gitu. Nah, terus pas udah kayak gini baru kita bisa pakai print di sini. Apa ya? Sebentar, kok gue bingung. Gue udah pernah ngerjain tapi bentar guys. Oh, oke. Bentar. Gue lupa. Sorry ya. Ini harusnya for I in range. Nah, ini harusnya looping lagi, Cok. Bentar. Nah, print apa ini? Makanan. Nah, matrix tadi ya kan. Habis itu yang i. Nah, ini baru bisa. Bentar, gue coba jalanin dulu ya. Masukkan nama misalnya git. Nama favorit A, B, C. Dulu. Line 2. Oh, sorry, maaf. Masukkan nama misalnya agit. Banyak makanan favorit 3. A, B, C. Kenapa gue salah di sini? Di line 13. Oh, ini foreign range-nya gue lupa masukin. Nah. Oh, gue lupa manggil fungsinya. Nah, ini kan gue udah iniin fungsinya kan. Gue udah bikin fungsinya. Nah, terus gue tinggal panggil aja sih fungsinya. Jadi kalau dibikin ya, sebenarnya kalau kalian formatnya yang paling benar itu kalian bikin dulu fungsinya baru input. Jadi kayak gini nih, ini itu fungsi, ini itu buat fungsi kan. Nah, yang ini gue pindahin ke bawah. Nah, ini kolom buat fungsi semua. Nah, terus baru di bagian sini kita buat kolom inputnya. Kolom inputnya kan yang tadi. Nah, terus di sini kolom prosesnya baru. Prosesnya apa? Yaitu prosesnya kita manggil satu-satu. Manggil fungsi header nama. Berarti header nama. Yang ini kosong nggak apa-apa. Nah, terus satu lagi. Panggil tampilan makanan. Nah, gini. Coba. Kenapa nggak mau? Oh, ini perlu harusnya di atas ya. Maaf. Ini buat inisialisasi harusnya di sini. Nah, apa sih anjir? Bentar guys. Ini gue line berapa? 7. Line 7. Oh.
Kayak gue ada yang kesalahan deh. Sebentar. Apa gue perlu di sini ya? Sebentar ya guys ya. Gue lupa anjir cara ngerjain ini. Oke. 3 misalnya A, B, C. Nama pengguna, makanan favorit. Oh, gue salah coy. Sorry ya. Ini kayaknya nggak perlu pakai ini. Print makanan. Sebentar. Tempo gue apa sih? Terus di sini gini. Nah, jadi fungsinya kan kayak gini. Kita udah dapat 2 fungsi kan. Ini, aduh kok gue bingung sendiri anjir. Sebentar ya. Tadi tuh gue gimana ya? Kok gue lupa sendiri ya? Oh. Bentar. Gini. Sorry, ini agak bingungin soalnya, maaf ya. Jadi yang ini nomor tampil makanan kan kita ada 2. Nah ini celele, ini gini. Jadi pertama kita harus bikin 2 variabel. Yang ini nomor, yang ini makanan. Nah kalau udah kayak gini baru kita bisa ini indah. Ini harusnya for in range ya. Nah di sini baru tampil makanan. Tampil makanannya itu yang mana? Yaitu yang ini nomor, tapi plus 1 ya kan, koma makanannya. Makanannya di mana? Input makanya di mana dah? Oh. Ini anggap aja. Sebentar ya. Gue mikir dulu. Bentar. Ini kita pindahin print nomor, koma food. Berarti tadi udah benar dong. Ngapain gue ubah nih? Sebentar. Bentar. Nah ini gue belum. Nah ini makanan yang ke I. Oke. Harusnya benar sih. Coba ya. I. Makanan favorit ada 3. A, B, C. Oh ini gue lupa pakai titik. Ya pokoknya gini. Sebentar. Ini titiknya gue bisa tambahin di bentar. Nomor yang ini titik. Oke, sip. Nah gini. Sorry ini agak ribet soalnya. Kita coba tes ya. Nama ya, nama misalnya lagi favoritnya 3 A, B, C. Nah sesuaikan. Nah jadi pokoknya simpelnya gini. Biasanya kalau di program itu kalian bikin fungsinya dulu. Nah kalau udah bikin fungsi baru bikin inputnya, program inputnya. Jadi utamain fungsi dulu. Fungsi itu di paling atas.
Terus kalian bikin inputnya di sini. Nah, terus di sini kan print bla bla bla. Ini harusnya nama sih. Nah, berarti kalian udah masukin, nah terus kalian deklarasi array dulu buat bikin array makanannya. Kayak gini. Pokoknya simpelnya kalau kalian masukin programnya disuruh masukin nilai yang banyak, kalian bikin pakai array di sini. Nah, habis itu baru pas proses kalian tinggal panggil-panggil aja inputnya. Ini kan nggak ada return kan, nggak ada fungsi return, yang ada suruh print perintah doang. Makanya ini tuh prosedur. Kemungkinan nanti bakal muncul mungkin soal modelan kayak gini. Ya gitulah kurang lebih. Aman gak guys? Aman ya? Terus bagian sini ya ini looping biasa lah ya. Harusnya kalian udah ngerti sih. Ya begitu simpelnya. Sip. Yaudah sih mungkin gitu aja. Udah lama juga. Oh ya, ada yang mau ditanya gak sebelum ditutup? Karena ini udah malam juga. Mungkin ada yang mau ditanya sebelumnya yang masih bingung. Pokoknya intinya besok kalian jangan lupa pakai fungsi, pakai def terus fungsi apa. Terus ya udah. Tinggal kerjain kayak biasa sih sebenarnya. Yang bedain ada fungsinya aja. Makanya gue bilang kalian harus bisa di yang 3 materi ini, percabangan, looping sama array. Karena fungsi itu cuma ya bikin pakai fungsi aja, prosesnya tetap aja kita ujung-ujungnya pakai yang 3 materi ini. Percabangan, looping sama array. Gitu aja sih paling. Oke. Sip, kalau udah aman ya, berarti nggak ada yang nanya. Oke, karena nggak ada yang nanya, mungkin meet-nya gue udahin sampai sini. Makasih ya yang udah join.